Oke, baik, kembali di meja perempuan bicara. Kita masih sambil bincang nih, sambil break tapi nggak apa-apa. Kita lihat dulu ini ada beberapa kasus yang juga terjadi korban dari online dating apps. Kita lihat ini ada di Semarang, pemuda pengangguran tipu. Coba ya kita baca dulu sebentar. Oke, sebelumnya ada sosok Tinder. Oke, saya ulang lagi ya. Pemuda pengangguran tipu luar dalam 6 janda di Semarang. Kapolrestabes gunakan aplikasi Tantan. Waduh. Oke, nextnya ada lagi. Sosok Tinder swindler dari Semarang. Korban dijanjikan dinikahi hingga akhirnya ditipu 462 juta rupiah, hampir setengah M nih. Aksi Tinder swindler Indonesia tipu korban hingga jutaan rupiah usai kenalan lewat aplikasi kencan. Oke. Sepasang kekasih tipu korban lewat aplikasi kencan beraksi di Jogja, Bandung, dan Semarang. Berarti banyak sekali target-target empuk ya di online dating apps ini. Karena ternyata banyak juga pelaku-pelaku yang tertangkap modusnya juga banyak. Oke, jadi tadi kembali bagaimana kita melihat kasus-kasus ini kan sebenarnya proses grooming itu juga terjadi secara autopilot ya Bu Cassandra. Karena kan sosial media sendiri membangun proses grooming itu. Jadi self grooming jadinya. Gimana Bu Cassandra mungkin bisa ditambahkan? Ya, bahwa memang kita tahu semua aplikasi media sosial itu kan sebenarnya ada batasan umur. Ya. Tapi kan kenyataannya di Indonesia justru banyak sekali yang di bawah umur. Yes. Dan dengan kondisi di bawah umur saja sudah jelas pengetahuan masih terbatas, kemudian juga apalagi pengendalian emosi, apalagi juga norma sosial. Nah, yang paling penting juga selain ada edukasi di sekolah, yang paling penting juga di rumah ya. Ya baik untuk anak-anak tadi yang umur 9 tahun, bahkan sampai 65 tahun sekalipun. Artinya di rumah ini siapapun yang memimpin rumah tangga tentu saja ya diharapkan ayah dan ibu mesti harus saling memperhatikan. Bukan cuma hanya kasih sayang yang diberikan tetapi perhatian. Bagaimana ketika salah satu itu sudah mulai sibuk dengan gadgetnya sendiri, mungkin suka masuk kamar mandi sendiri, ketawa-ketawa sendiri, ini harusnya udah mulai dicurigai itu sebenarnya ya. Selain juga memberikan psikoedukasi sejak dini, karena kembali lagi semua orang harus punya pengetahuan yang luas bahwa kejahatan ini sudah sedemikian rupa. Oke, saya penasaran dengan cerita ada data 9 tahunnya Ibu Sri. Tadi kan Ibu sebutnya 9 sampai usia lanjut. 9 tahun ini benar ada cerita realnya? Cerita realnya mereka memang tidak memerankan sebagai pacar, tetapi sebagai orang yang memberikan perhatian. Bisa memanggil kakak, bisa memanggil abang, bahkan bisa memanggil bapak. Nah ketika si pelaku tahu anak ini kosong pada sisi apa, itulah yang dimainkan. Katakan dia kosong pada sisi kakak. Dia main sebagai kakak. Kakak sayang sama kamu, sudah tidur belum? Aduh, saya nanti akan mencerita. Merintih kita sebagai ibu mendengar kok setega itu gitu ya. Nah itu masuk terus sampai si anak ini benar-benar merasa bahwa ini malaikatnya. Sosok yang malaikatnya sehingga maaf sampai anak umur 9 tahun diajari bagaimana memuaskan diri sendiri. Yang akhirnya anak ini ketergantungan, maniak. Bayangkan dirusak psikologisnya, fisiknya. Apa enggak merintih hati ini. Nah, kami penyidik, saya kebetulan penyidik perempuan dan anak, itu kalau udah ketemu gitu kan ingat ibu, ingat anak, gemes sekali. Dan saat itu memang banyak yang terungkap, banyak yang sampai tertangkap ya. Karena meskipun mereka menggunakan scamming, saat itu dia tidak terlalu lihai untuk bisa melarikan diri walaupun saat itu peralatan teknologi kami untuk melacak keberadaan itu terbatas. Karena itu kembali lagi dengan modus-modus operandi, cara-cara pengungkapan yang tradisional, itu ada beberapa yang berhasil diungkap sehingga kami tahu banget sejarahnya bagaimana anak seusia itu diperdaya sedemikian rupa oleh para pelaku-pelaku yang dewasa, bahkan yang sudah punya anak. Bayangkan. Pelaku yang punya anak sendiri bisa melakukan itu. Apa motifnya? Ternyata dia adalah memasarkan untuk pedofil. Jadi konten-konten itu dilakukan oleh warga negara tetangga kita terhadap
kebetulan korbannya dari kita. Nah, inilah kejadian-kejadian seperti ini tidak bisa kita anggap remeh lagi, tidak bisa tutup mata. Sebelum korban ini kan generasi muda. Ya. Kalau saya yang tua tuh agak itu pilihanmu. Harusnya, walaupun saya tidak boleh berbicara begitu. Dalam arti atensi kita kepada anak-anak yang bersekolah itu harus sudah mulai mengerti. Polisi, unit Binmas, hampir saya sendiri ketika saya di Humas, roadshow dari provinsi ke provinsi hanya untuk melakukan ceramah bagaimana bijak bermedia sosial, baik anak-anak itu supaya tidak rentan terhadap hoax, tidak menjadi kepanjangan tangan untuk menebar hoax, termasuk untuk menjaga diri mereka dari praktik-praktik seperti ini. Jadi kepolisian sudah melangkah tetapi kan sifatnya sporadis, Betul. tidak sistematis. Mau sampai kapan gitu ya? Tidak bisa masif semua perpanjangan tangannya semua harus aspek, semua support system semua lah. layer support dari masyarakat. Tadi kan dari usia 9 tahun ya. Nah, saya ingat tadi Mbak Monica bilang target biasanya wanita-wanita yang financially independent gitu ya. Tapi toh tadi ternyata ada korban 83 juta, 426 juta yang bahkan ada sampai melakukan pinjaman online. Ini kan mereka orang-orang yang tidak juga sebenarnya independen secara finansial. Tapi tetap jadi korban. Mungkin mereka akhirnya bisa mengajukan pinjaman online. Nah itu kan biasanya kalau kita mau mengajukan pinjaman online kan ada semacam berapa sih penghasilan yang kita punya, seperti itu Mbak. Oke, jadi dari mulai anak-anak tadi yang bukan hanya materi ya, tapi juga fisik tadi ada konten pornografi sampai kepada tadi kebutuhan ekonomi. Nah, profil pelaku ini bisa nggak benar-benar dikerucutkan sebenarnya? Saya rasa sebenarnya ini balik lagi nanti seberapa banyak si data. Balik ke data mulai tadi ya? dari mulai balik lagi kembali ke laporan dari masyarakat gitu ya. Kalau banyak ternyata laporan dari masyarakat nanti polisi nanti bisa melakukan pemetaan tuh Mbak. Dibikin semacam data statistiknya gitu ya. Khusus untuk misalnya profiling usia si pelaku. Profiling misalnya atau pelaku adalah pengangguran atau orang yang bekerja misalnya. Atau terkait dengan misalnya status sosial, menikah atau tidak atau bagaimana. Saya rasa itu nanti bisa gitu. Cuman masalahnya adalah seberapa banyak sih masyarakat kita yang menjadi korban penipuan dengan modus aplikasi dating ini yang mau melapor. Gitu kan. Ya. Karena apa? Mungkin mereka juga banyak faktor yang melatar belakangi gitu ya, memutuskan mereka akhirnya melapor atau tidak. Yang tidak melapor mungkin ya mereka malu gitu kan, ketahuan sama keluarga atau yang sudah berpasangan ketahuan sama pasangannya gitu kan. Kalau yang masih usia sekolah gitu kan, tadi ya mereka secara tanggung jawab moralnya gitu ya, mereka belum bisa gitu kan, apalagi anak-anak yang masih remaja, anak-anak remaja awal gitu ya, mereka akan kembali nanti menjadi korban bully lagi nanti, mereka mendapatkan perundungan lagi, stigma dari masyarakat juga jadi banyak lagi, labeling lagi dan segala macam. Kemudian mungkin ada orang-orang yang tidak melapor juga berpikir bahwa, aduh nanti saya kemungkinan gitu ya, nanti saya kalau lapor balik nggak ya duitnya gitu. Nah pihak laki-laki sendiri yang menjadi korban kenapa tidak sering kita mendengar itu? Kalau saya juga belum punya data gitu ya, walaupun mungkin kalau kita berbicara kemungkinan mungkin di Bu Sri Suwari bersama dengan jajaran kepolisian punya data bahwa ada laki-laki yang jadi korban, mungkin tidak melapor alasannya mungkin jelas gitu ya Mbak ya. Kalau laki-laki kan dianggap powerful, maskulin gitu kan, kok kok bisa sampai kena tipu gitu kan, rasanya efek ejekan, hinaan gitu terkait dengan ya kredibilitas orang laki-laki gitu. Kok nggak ada harga diri banget kayaknya. Itu yang terjadi selama ini gitu ya. Karena memang ya kita nggak bisa pungkiri memang realitas kejahatan menempatkan laki-laki adalah orang yang biasa melakukan kejahatan, bukan menjadi korban. Walaupun realitas sosial yang sekarang gitu tapi ya. mungkin ada yang keberatan karena saya juga dapat beberapa informasi, misalkan ada juga ya informasi soal ramai curhatan pria gagal nikah gara-gara ditipu calon istri, uang persiapan pernikahan tak dibayarkan ke vendor, uang 448 juta melayang. Nah ini juga ada sebenarnya, tapi
pasti ada, tapi sayang kita belum punya ada big data atau basis data yang bisa kemudian membantu kita melihat profiling pelaku dan korban ini. Nah, di masyarakat sebenarnya apa sih Bu yang kebutuhan mendasar soal tadi ya, kalau saya mau balik secara sosiologis, bagaimana sih kebutuhan mendasar kita untuk mengkonsumsi online dating apps ini di situasi yang sudah bergeser ke digital? Mbak, sebelum ke situ ini saya pengen ada data sedikit ya Mbak ya. Oke, ini silakan, dari Kaspersky dalam survei Mapping a Secure Path for the Future of Digital Payments in APEC yang diadakan tahun 2021. Ini dikutip kemarin siaran persnya, itu memprihatinkan sekali Mbak. Hampir 1 dari 2 orang, artinya 45% ya, orang di Asia Tenggara itu kehilangan uang karena penipuan dan kencan online ini Mbak. Jadi 1 dari 2 orang itu kan sungguh mencemaskan ya kalau secara sosiologis ya. Asia Tenggara ya? Asia Tenggara. Dan ini memang rata-rata kerugian yang diderita ini sekitar $100 Amerika atau kurang gitu. Tapi kan ini banyak dan ini menimbulkan tadi di berbagai kelompok usia gitu Mbak. Jadi ini data yang tentunya 1 dari 2 orang itu udah cukup memprihatinkan secara sosiologis ya Mbak. Dan ini benar-benar tentunya mencemaskan di masyarakat kita gitu. Dan umumnya kalau yang Ibu bilang tadi itu kan makanya orang tua nih harus benar-benar aware ya ketika memberikan gadget kepada anaknya. Karena kan itu lewat chatting tadi, lewat basisnya tadi kan apps tadi ya online. Kemudian ini biasanya kan anak-anak yang blast ya kalau istilahnya itu. B-nya itu anak-anak yang boring. L-nya itu lonely, A-nya itu angry, ya anak-anak yang boring dia dengan tugas-tugas di sekolah yang begitu banyak, kemudian lonely dia sendiri di rumah nggak ada ayah, nggak ada ibu sendiri gitu ya, kemudian dia angry dengan tugas-tugas sekolah yang begitu banyak membebani ya, kemudian dia blast. Boring, lonely, angry, stress ya. Dia stres juga dengan kondisi yang ada di rumah, apalagi pandemi seperti ini gitu. Dan dia tired dengan beban-beban pekerjaan itu tadi. Jadi anak-anak yang blast ini memang ini yang menjadi sasaran juga. Karena kan mereka nggak ada kasih sayang, kurang kepedulian dari orang tua untuk yang anak-anak tadi. Jadi begitu dia chatting ya, kemudian dia mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang dari orang tua yang tadi orang tuanya mungkin terlalu sibuk dua-dua. Nah itu dengan sangat mudah kan dia terpengaruh gitu. Jadi orang tua harus benar-benar aware, apalagi di masa PJJ ini ya. Kalau kita istilahnya, saya kebetulan ngajar Mbak, jadi ngajar pembelajaran jarak jauh ya istilahnya. Jadi kan semua orang tua memberikan gadget kepada anaknya. Nah itu harus benar-benar dikontrol gitu. Apakah dia benar-benar melakukan untuk pelajarannya, jangan-jangan di sela-sela orang tuanya lalai atau abai gitu ya. Jadi itu dia punya kesempatan ya, apalagi begitu dia chatting online tadi ketemu dengan para tanda kutip predator mungkin ya Bu ya istilahnya ya, predator-predator itu, apalagi kan korbannya ini anak-anak yang tadi walaupun tadi baby boomers juga banyak, kalau itu memang sangat penting ini support dari keluarga ya Mbak, dari orang tua tadi kalau secara parentingnya. Oke, mohon ditambah jika ada yang kurang saya ambil, karena setelah ini segmen kita akan lihat bagaimana solusi dari para pakar-pakar yang ada di sini. Kenapa? Karena dari yang kita bicarakan tadi saya ambil 2. Ada cara flexing tadi mempertontonkan kemewahan, seakan-akan ia adalah orang yang sangat berada. Dan kedua tadi manipulasi kasih sayang, ya mungkin words of affirmation yang palsu ya atau lain-lain. Ini yang dijual untuk kemudian masuk ke dalam tadi bujuk rayu dan tipu daya. Mohon izin, justru itu yang sebenarnya saya ingin sedikit mengkoreksi ya. Betul memang ada kekurangan kasih sayang. Tapi sebenarnya itu bukan prasyarat utama. Kalau tadi Ibu juga tadi kita dengar satu, nah apa yang dia butuhkan? Dia punya sebuah kebutuhan. Ada kebutuhan komunikasi, ada kebutuhan untuk diperhatikan, ada kebutuhan untuk karena dia stres tadi ya, tadi blast itu tadi. Jadi kebutuhan. Artinya keluarga Indonesia harus waspada. Jangan hanya karena juga berkat, jangan sampai nanti pembicaraan kita bilang, enggak anak-anak saya mendapatkan perhatian yang cukup kok. Berarti anak-anak saya gak bakal dapat. Jangan salah. Karena justru dia akan mengejar itu anak kebutuhannya apa gitu. Dia bisa aja apakah nanti dia pengen terkenal, apa nanti dia pengen punya teman, apa pengen punya pacar. Jadi kebutuhan itu betul-betul bisa dimanipulasi. Jadi keluarga Indonesia harus betul-betul waspada karena mereka akan bisa mengejar
ke segala Oke. kelemahannya, Oke. tidak hanya karena kurang kasih sayang. Yang kedua, ini paling penting, bahwa ternyata pelaku kejahatannya bukan cuma di Indonesia. Betul. Tadi Ibu juga sudah Ya. sampaikan. Jadi ini bisa di luar karena udah tanpa batas nih. Betul. Nah, persoalannya dari sisi kepolisian kalau ternyata pelakunya dari luar negeri, gimana nangkepnya Bu? Oke, kita tahan dulu Bu Cassandra. Segmen berikutnya kita akan masuk dengan solusi. Betul sekali, memang yang tadi dikhawatirkan ada manipulasi kasih sayang ya. Bukan kekurangan kasih sayang, tapi manipulasi kasih sayang dan mungkin tadi flexing-flexing yang dipertontonkan. Ada Cinderella story yang dijual di situ. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.